Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan bahas tentang integral numerik. Jadi, kalau misalkan kita lihat, ini seperti ini. Pada waktu kita itu membuat atau menghitung integrasi suatu fungsi, jadi misalkan Y sama dengan Fx, Y sama dengan Fx, seperti ini. Ini kan sebuah grafik seperti ini ya. Nah, pada waktu kita integrasi Fx dx dari A sampai B, itu aslinya kita adalah menghitung atau mencari luasan arsiran antara sumbu X dengan garis Y sama dengan Fx. Nah, kalau misalkan dia di atas ini ya positif nilainya. Seperti itu. Kalau di bawah dia yang kan negatif. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat ini tuh bisa dilakukan pendekatan jadi sebelumnya ya. Misalkan ini di sini kita punya luasan kecil seperti ini. Jadi misalkan seperti ini. Ini kita punya delta X, kemudian ini tingginya ini berarti ya Y. Tingginya Y atau Fx. Betul ya? Antara titik X dengan titik di sini garis ini ya tingginya ya Y atau Fx ini. Maksudnya gimana? Pada waktu X-nya 3, tingginya Y-nya berapa? Seperti itu. Maka ya Y sama dengan Fx ini nilainya adalah tinggi jarak antara X dengan garis Y-nya. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat pada waktu kita ini misalkan adalah delta A. Jadi delta A itu adalah Y kali delta X. Atau bisa kita tulis sama dengan Fx kali mana? Kan D. Masih delta masih ya. Masih delta. Fx kali delta X. Nah, sehingga luasan A-nya, luasan A semuanya yang di sini nih ya. Luasan A yang di arsir ini sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N Fx kali delta X. Maksudnya apa? Luasan 1 tambah luasan 2 tambah luasan 3 tambah luasan 4 tambah luasan 5. Sampai, misalkan di sini A sampai B dibagi 10 ya berarti luasan 1 sampai 10. Fx-nya berapa, tingginya berapa, delta X-nya berapa. Delta X-nya berapa kali Fx-nya berapa. Delta X-nya berapa kali gitu. Ini Fxi, di sini juga delta Xi. Meskipun delta X1, delta X2, delta X3 akan sama. Tapi Fxi-nya akan sama. Kecuali kalau misalkan datar, ya Fxi-nya akan sama. Seperti itu. Nah, ini adalah luasannya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, pada waktu kita membuat dia sebagai persegi panjang, jadi misalkan ini kita zoom ya, misalkan di sini kita zoom. Ini kita zoom di sini misalkan. Tambah ribet nih kok. Nah, misalkan kita zoom di sini misalkan. Ini misalkan kita zoom. Bisa jadi misalkan aslinya garisnya seperti ini, kotaknya seperti ini. Bisa jadi. Betul ya? Di mana yang di sini mestinya dihitung, dia nggak kehitung. Di sini yang mestinya nggak kehitung, dia kehitung. Sehingga akan ada error. Nah, error ini kalau misalkan kita lihat logikanya, pada waktu ini error ya. Error di sini juga ada error. Pada waktu delta X-nya semakin kecil, errornya gimana? Semakin kecil juga. Pada waktu delta X-nya besar, errornya pun juga akan besar. Nah, sehingga kalau misalkan kita bawa delta X-nya itu mendekati 0, maksudnya sangat kecil sekali, dekat dengan 0, maka errornya pun juga akan mendekati 0. Atau bisa dibilang errornya nggak ada juga bisa. Nah, pada waktu delta X-nya kita buat limit delta X mendekati 0, ini akan menjadi tanda ya, limit delta X mendekati 0, I sama dengan 1 sampai N, Fxi kali delta Xi ini A sama dengan
seperti ini maka dia akan menjadi, pada waktu ini menjadi 0, apa namanya, kalau misalkan kita di sini A sampai B misalkan dari 0 sampai 10, delta X-nya misalkan 1, maka N-nya di sini akan menjadi 10. Karena kan dari 0 sampai 10 dibagi 10, 1, 1, 1, 1, 1. Kalau 100, maka misalkan kita buat menjadi 0,1, maka di sini akan menjadi 100. Begitu. Nah, kalau kita buat delta X-nya mendekati 0, maka di sini akan menjadi tak berhingga. Dan dia akan menjadi, nilainya adalah integral fx delta X akan berubah menjadi dx. Integralnya dari mana sampai mana? Dari A sampai B. Jadi luasannya itu adalah integral A sampai B fx dx. Nah, jadi itu. Jadi kita bisa lihat luasan di sini atau integral fx dx dari A sampai B itu adalah sebuah luasan. Ya, nah. Ya, konsep integralnya itu dari awal. Jadi ini adalah korelasi antara teorema limit dan integral. Jadi, kalau untuk turunan ada lagi nanti. Ya, nanti kita bahas apa enggak ya? Nanti kita lihat aja. Gitu. Jadi integral itu adalah limit delta x mendekati 0 untuk sigma dari I1 sampai N. Jadi yang ini limit delta x mendekati 0 ini jadi integral. Limit delta x mendekati 0 dari delta x menjadi dx. Nah, sekarang ada pertanyaan. Maka mengapa integrasi numerik? Karena integrasi numerik digunakan untuk menyelesaikan integral yang sulit diselesaikan secara analitik. Jadi bisa jadi ada integral yang kalau misalkan dikerjakan secara analitik itu susah. Mau dikerjakan secara substitusi susah. Mau itu loh, apa namanya? UDV sama dengan UV min integral VDU. Itu misalkan nggak bisa. Mau pakai integral parsial juga susah misalkan. Dikerjakan biasa juga susah misalkan. Jadi itu. Maka kita bisa menggunakan integrasi numerik. Ya, sampai sini dulu. Kita lanjut ya. Nah, jenis integral numerik ini banyak, tapi hari ini kita maksimum sampai trapesium aja. Jadi itu. Newton Cotes itu aja hanya sepintas saja dulu. Jadi dasarnya Newton Cotes itu pakai. Dan akhirnya Newton Cotes itu menjadi dasar beberapa jenis integral numerik lainnya. Nah, misalkan kita punya integral seperti ini. Kita punya integral seperti ini. Ini kalau misalkan kita lihat, ini mau dikerjakan pakai model biasa, ini akan susah. Ini akan susah. Pakai model biasa ini susah. Seperti itu. Sulit diselesaikan secara analitis atau dengan teori kalkulus yang ada. Ini susah. Akhirnya apa? Bisa kita coba menggunakan metode numerik. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu, nah mirip seperti yang ini tadi. Di sini kan aslinya kita bisa membuat yang kotak-kotak seperti itu ya. Nah, itu bisa kita buat seperti itu juga. Jadi misalkan kita buat tabel dari A sampai B ini berapa, terus kemudian kita bagi. Jadi misalkan di titik 0 itu tingginya berapa? Tingginya, terus kemudian di titik 0,25 tingginya berapa? Titik 0,5 tingginya berapa? Seperti itu. Jadi kita menghitung apa namanya perkiraannya adalah menggunakan kurva dan tabel. Pendekatan kurva plus tabel seperti ini. Jadi X-nya misalkan dari 0 sampai 2, berarti nanti di sini ada 0,25, 5, 0,75, 1, 1,25, begitu seterusnya. Dan masing-masing itu dihitung tingginya berapa.
Y-nya berapa. Dimasukkannya dari mana? Dimasukkannya ke sini. Berarti ini kan Y sama dengan kok itu. Itu adalah Y sama dengan Fx-nya itu yang ini. Yang ini. Berarti ini dimasukkan 0,25 berapa? Kalau 0 berapa? Jadi itu langsung dimasukkan fungsi ini. Nggak usah diintegralkan. Ya langsung dimasukkan di sini. Kalau 0 dia nilainya berapa, 0,25 nilainya berapa, 0,5 nilainya berapa, 0,75 nilainya. Setelah itu, ini kita kalikan, maaf, delta ininya, delta X-nya berapa? Kan yang kita lihat berapa perbedaannya ya. Bukan 0 kita kalikan ini bukan, ini kalikan ini bukan, bukan. Bukan berapa nilai X-nya, tapi adalah berapa delta X-nya. Kan kita hitung kan luasan kotak-kotaknya jadi. Begitu. Berarti luas kotaknya adalah 0,25 kali F saat 0 berapa? 0,25 F saat 0,25. Luas totalnya adalah luas kotak 1 plus luas kotak 2 plus luas kotak 3. Jadi kita mengerjakannya adalah seperti yang ini. Nah, seperti yang ini. Masih I1 sampai I10 misalkan. Seperti itu. Ini adalah pendekatan numerik model awal. Maksudnya yang paling sederhana. Seperti itu. Nah, semakin kecil selang, hasil semakin teliti, karena semakin besar selang, kesalahan semakin besar. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas ini tadi, error di sini tadi. Semakin kecil delta X-nya, errornya akan semakin kecil, semakin besar, errornya akan semakin besar. Ini lucu ini ya, semakin kecil selang, hasil semakin teliti, karena semakin besar selang, kesalahan semakin besar. Ini kode wae. Ya, hampir sama. Cuma dibalak-balik aja. Nah, ini adalah cara penyelesaian yang pertama. Alternatif pemecahannya, jika tidak dengan penyelesaian analitis ya, memplot grafik tersebut pada kertas berpetak segi 4. Digambar. Nah, begitu digambar, nanti dihitung jumlah luasannya setiap kotak itu berapa. Itu bisa. Atau membuat segmen-segmen vertikal mirip dengan diagram batang, terus kemudian menjumlahkan luas setiap segmen vertikalnya bagaimana. Jadi kalau yang memplot ini kita garis pakai titik, kita hubungkan, habis itu kita hitung kotaknya berapa. Yang nomor 2 ini membuat segmen-segmen vertikal mirip diagram batang, kemudian ini ya mirip seperti ini, yang nomor 2 ini. Kemudian yang ketiga adalah integrasi numerik. Integrasi numerik nanti itu ya ada beberapa ini sih, maksudnya nanti ada yang mirip seperti ini juga, tapi ya sedikit berbeda. Ya nanti ada kita lihat. Gitu. Tapi prinsipnya ada kemiripannya juga dengan ini. Ya, sampai sini dulu. Semoga macam ya. Kita lanjut. Untuk integrasi Newton Cotes, ini adalah perhitungan integrasi numerik yang paling strategi dari formula ini adalah mengganti yang rumit atau data yang hilang dengan beberapa fungsi aproksimasi yang mudah diintegrasikan. Seperti itu. Maksudnya bagaimana? Jadi gini. Nah, kita lihat berikutnya dulu ya. Ya wes, kita ikutkan dulu aja. Jadi saya itu ingin menjelaskan yang bawah ini loh. Jadi jika diketahui suatu fx pada interval a sampai b, nilai integralnya adalah s sama dengan integral a sampai b fx dx seperti ini, bisa didekati dengan Newton Cotes order n. Bentuk umum Newton Cotes order n-nya itu adalah seperti ini. A0 ini plus ini ya. Karena A0 dan A1 nggak ada komponen lain. Jadi order n itu adalah A0 plus A1x plus A2x kuadrat plus A3x pangkat 3 sampai A ke n x pangkat n. Jadi kalau misalkan kita punya Newton Cotes order 1, ya kalau order 1 ya ini saja. Ini order 1. Kalau kita pakai Newton Cotes order 2, maka order 2 ya gini.
order 2. Seperti itu. Nah, pendekatannya bagaimana? Jadi seperti ini. Pada waktu kita punya Newton Cotes order 1. Jadi coba kita besarkan ini. Kalau dibesarkan tapi nggak bisa dicoret-coret. Nggak apa-apa wis. Jadi pada waktu kita punya Newton Cotes order 1, dia akan membutuhkan 2 titik. Jadi kalau order 1, dia butuh 2 titik. Seperti itu. 2 titik itu di mana? Di titik paling kiri dan di titik paling kanan. Jadi kalau misalkan integral sama dengan fx-nya, terus kemudian, jadi ntar ya. Nah, kalau gini nggak bisa dicoret soalnya. Nah, jadi ini kita punya y sama dengan fx, seperti itu. Ya ini. Nah, terus kemudian kita batasnya dari, nggak bisa. Ya wis. Kita batasnya dari A sampai B. Maka Newton Cotes order 1 kita butuh 2 titik. 2 titik itu ya di A dan di B. Nah, sampai B ini, A sampai B ini kita lihat ketinggiannya berapa? Ya, di ini kita lihat ketinggiannya berapa? Ini adalah FA, yang di sebelah sini adalah FB. Itu. Oke, sini masih kelihatan ya? Ya segini aja, biar gampang nyorot-nyorot. Ya wis lah, awas bentar aja. Nah, terus kemudian kita melihat luas atau menghitung luas apa ini? Trapesium ya. Luas trapesium dari sini, 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 sini. Dan yang menghubungkan antara titik di sini dan yang titik di sini, ini adalah A0 plus A1X. Linear. A0 plus A1X. Caranya bagaimana? Ya pakai yang itu. X2, nah, astaga. Mana tadi? Hilang. Oh ini. Cara pakai yang, bisa pakai yang itu, apa namanya? X2, kok X? X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Itu bisa. Itu pakai cara yang biasa normal. Jadi itu bisa. Jadi nanti dilihat ini berapa garisnya. Cuman yang kita cari nanti itu sebenarnya kita tidak perlu menghitung ini. Kalau untuk order 1. Kalau untuk order 1 kita tidak perlu mencari persamaan Fn yang ini. Ini kita nggak perlu menghitung. Kenapa? Karena dia lurus. Kita hitung luasnya pakai cara trapesium aja. Udah jadi. Itu. Untuk order 1 nggak perlu. Untuk order 2 dan seterusnya perlu. Nah, ini akhirnya kita mendapatkan luasan trapesium ini yang menjadi pendekatan integral luasan yang aslinya seharusnya mencakup yang atas dan yang bawah. Nah, yang kita hitung ketemunya yang bawah garis merah ini aja. Betul ya? Yang kita hitung. Aslinya yang atas garis merah ini seharusnya iya, tapi enggak. Kenapa? Ya dapat ini, apa namanya? Dapat garis lurus saja. Ini adalah integrasi Newton Cotes order 1. Orde 1. Sampai sini dulu. Semoga masih aman ya. Nah, yang orde 2, jadi di sini orde 2, di sini adalah orde 3. Nah, orde 2 itu menggunakan 3 titik. 3 titik, yang di sini 4 titik. Orde 1, 2 titik. Seperti itu. Ini kita bisa dapatkan untuk yang sini. Kalau mau pakai cepat, cari cepat itu bisa. Seperti itu.
Nah, order 2, kita lihat order 2 sini. Ini seharusnya, ini masih kelihatan ya. Nah, seharusnya kalau misalkan kita lihat di sini, ini seharusnya tidak garis lurus. Jadi order 2 kita pakai 3 titik, itu titik 1 di A, titik 2 di B, titik 3 di tengah antara A dan B. Nah, seharusnya titik garisnya ini tidak lurus seperti ini. Ini kan garisnya lurus ya. Kalau ini bukan metode Newton Cotes order 2 ini. Kalau ini adalah trapesium dua bagian, dua ruas. Kalau ini adalah metode trapesium satu ruas. Nah, ini aslinya adalah kita pakai yang regresi. Jadi gini, nah, kalau nggak salah ini ada lagi. Nah, kayak gini. Aslinya adalah yang seperti ini. Aslinya. Jadi, kita pakai B, AB dibagi 2. Oh ya, di sini belum ditulis. AB dibagi 2. Kemudian kita pakai regresi yang order 2. Materi regresi yang sudah dipelajari sebelumnya ya. Sorry itu. Jadi kita pakai regresi order 2. Nah, hasil dari regresi order 2 ini kita dapat fungsi F2. Maksudnya order 2 ini ya. A0 plus A1X plus A2X kuadrat. Hasil dari regresinya. Betul ya? Nah, ini kalau kita integrasikan, udah, betul ya? Ini kalau misalkan kita integrasikan, udah ini. Maksudnya dibandingkan yang ini tadi loh, misalkan. Ini kalau misalkan kita integrasikan susah. Kalau yang misalkan yang di sini, ini kita integrasi, akan udah. Sorry itu. Di sini kita punya A plus B dibagi 2. Nah, kalau kita pakai order 3, maka kita pakai 4 titik. 4 titik. Terus kemudian di sini nanti kita pun juga menggunakan apa namanya regresi order 3 juga. So, itu. Order 3 berarti kan pakai 4 titik. So, itu. Ya sama, jadi materi regresi kemarin kepakai lagi. Materi regresi. Jadi sebentar, ini kita pakai regresi yang ini. Ini yang garis merah, garis apa ini? Oranye ya ini. Ini regresi. Nah, hasil dari regresinya yang 4 titik atau order 3 ini, A0 plus A1X plus A2X kuadrat plus A3X pangkat 3. Ini kalau kita integrasikan, udah, maksudnya kan ya tinggal seperberapa X pangkat berapa, tambah seperberapa X pangkat berapa. Seperti itu. Dibandingkan kalau ini, integrasikan yang ini akan susah. Seperti itu. Nah, sampai sini dulu. Mungkin ada yang tanyakan? Ya, silakan. Ah, ini yang tadi yang saya sampaikan. Saya itu tadi. Aslinya ini nggak lurus. Kalau ini lurus itu dia adalah trapesium, metode trapesium. Jadi ini sedikit salah. Di sini akan melengkung, melengkung kayak gini. Yang benar seperti ini. Jadi yang di sini dan yang di sini ini salah. Kalau yang lurus itu metode trapesium. Nanti. Kalau yang lurus saja itu metode trapesium. Jadi itu. Kalau yang belok ini adalah metode yang ini apa namanya Newton Cotes ini. Jadi itu. Oke, ya jadi itu. Jadi di sini kita menggunakan regresi, materi regresi yang sebelumnya. Ini pun juga seharusnya dia
apa namanya, misalkan ini seharusnya, misalkan lah, misalkan seperti ini, misalkan, ini misalkan. Jadi tidak lurus, bukan lurus. Oke? Yang ini, yang order satu, yang order satu itu trapesium. Trapesium. Ya, sebenarnya dia ya Newton code, tapi Newton code order satu. Newton code order satu itu trapesium. Seperti itu. Iya. Nah, sama dengan metode trapesium. Order 2, order 3, order 4 itu pakai regresi. Ya, aslinya ini pun juga pakai regresi aslinya. Cuman maksudnya apa? Kita tidak. Jadi gini, Newton code 2, 3, atau nanti order berikutnya, itu aslinya kita melakukannya adalah mencari regresi garis yang akan kita gunakan sebagai pendekatan. Jadi misalkan seperti ini atau yang di sebelah sini. Otomatis nanti di sini ada error yang mestinya nggak kehitung, tapi dia kehitung. Yang mestinya kehitung, dia nggak kehitung di sini. Seperti itu. Nah, mau order 2, mau order 3, mau order berapapun, itu adalah prinsipnya seperti itu. Dan kita menghitung hasil regresinya. Menghitung apa? Kita integralkan. Jadi ini diintegralkan, jadi misalkan ini ya. Ini nanti fx-nya seperti itu, terus kemudian nanti kita pakai A sama dengan integral dari A sampai B, kemudian ya kita kerjakan di sini, f2x di sini, dx. Jadi ini nanti kita masukkan di sini. Ini pun juga nanti kita masukkan di sini. Pada waktu kita mencari pendekatannya. Nah, kalau order satu ini aslinya kalau mau ngikutin Newton Codes ya, aslinya di sini ya kita hitung juga, kita cari ini, kemudian kita integralkan yang ini. Cuman hasilnya akan sama dengan kita menghitung apa namanya trapesium. Daripada pakai integral ini dari A sampai B, belum lagi kita mencari ininya. Cari ininya kan ya pakai yang tabel kemarin itu ya. X, Y, X, Y, X kuadrat, nah, misalkan pakai itu. Ya kita langsung pakai trapesium aja, luas trapesium. Tingginya yang di sini tambah tingginya yang di sini dibagi 2, dikalikan panjang antara B dan A. Ya, gitu. Ya, sampai sini mungkin ada yang tanyakan? Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Semakin tinggi order Newton yang digunakan sebagai pendekatan perhitungan, akan semakin kecil kesalahan yang dikecilkan. Pendekatan Newton Cotes order ke N perlu N plus 1 titik. Jadi sudah. Kalau 1 butuh 2, kalau 2 butuh 3, 3 butuh 4, sebenarnya. Dalam formula Newton Cotes, metode tertutup itu adalah batas awal dan batas akhir diketahui. Kalau metode terbuka, batas integrasi diperluas di luar rentangan atau ekstrapoksi. Yang kita bahas hari ini dan yang kita kasih contohnya ini adalah metode tertutup. Karena kita sudah tahu batas awal dan batas akhir. Oke, kita lanjut ya. Nah, Newton Cotes metodenya sampai sini aja. Berikutnya kita bahas tentang metode trapesium. Seperti yang disebutkan tadi, metode trapesium ini adalah Newton Cotes order 1. Penerapan Newton Cotes order 1. Karena tadi ada sedikit modifikasi di situ. Metode ini adalah bagian dari metode integrasi Newton tertutup dengan menggunakan aproksimasi polinomial order 1. Sehingga dengan aturan trapesium, kita mendapatkan ini adalah delta X-nya, ini adalah Y-nya, Y1, Y2. Y1, Y2 di mana? Y1 yang di sebelah sini, Y2 yang di sebelah sini. Jadi itu. Ini yang sudah kita bahas tadi. Kita pakai trapesium. Rumus ini berpadanan dengan rumus geometrik dari trapesium, dengan lebarnya adalah B min A, dan tinggi rata-ratanya adalah
Y1 plus Y2 dibagi 2. Ini adalah metode trapesium. Nah, besarnya kesalahan untuk aturan trapesium ini, trapesium tunggal ya, ini hanya berlaku untuk yang tunggal. Saya belum tahu kalau yang untuk yang jamak bagaimana. Ini adalah error aproksimasi, min 1/12, ini adalah rata-rata turunan kedua. Oh ini tulisannya, rata-rata dari turunan kedua yang dirumuskan sebagai integral turunan kedua X dari A sampai B dibagi B min A. Itu masih yang ini saja. Masih yang ini saja. Habis itu dikalikan B min A dipangkatkan 3. Jadi ini adalah besarnya kesalahan untuk aturan trapesium tunggal. Misalkan kita pakai suatu fungsi fx sama dengan x plus 1 dikali e pangkat x. Ya, misalkan kalau misalkan kita lihat di sini, dia bisa diintegralkan normal. Ini bisa. Hitung nilai analitis dari integral fx dx 0 sampai 2. Berarti ini analitis. Terus kemudian hitung nilai integral ini dengan aturan trapesium tunggal pada batas 0 sampai 2. Hitung pula nilai error true-nya. Kalau error true adalah membandingkan antara yang numerik dengan yang analitik. Kalau error aproksimasinya pakai rumus yang ini tadi. Oke, ini secara eksak pakai metode ini sebagai U, ini kemudian DV. DV-nya yang belakang ini. Jadi ini U, ini DV, seperti itu. Kemudian pakai nilai atau hasilnya sama dengan UV min integral V DU. Dari eksak, ini nggak kita bahas cara materinya ini ya, karena ini mestinya di kuliah, saya lupa, aljabar kalau nggak kalkulus. Ini mestinya ini ada ya, saya lupa ya. Kalau nggak aljabar kalkulus. Jadi, ini didapatkan nilainya adalah 2e kuadrat, yaitu 14,778. Nah, dengan aturan trapesium tunggal, maka kita menggambar seperti yang di sebelah sini. Di nilai awal berapa nilai y-nya, di nilai akhir berapa nilai y-nya, terus kemudian kita tambah, dibagi 2, dikalikan lebarnya. Gitu. A-nya 0, B-nya 2. Maka kita masukkan pada waktu 0, FA-nya, F0 sama dengan 1. FB-nya, tadi fungsinya apa tadi ya? Fx sama dengan itu. X plus 1 kali E pangkat X. Nah ini. Jadi ini kita masukkan 0, berarti 0 plus 1, 1 kali E pangkat 0, 1. 1 kali 1. Nah, dengan 1. Pada waktu 2, berarti 3, 2 plus 1, 3, E pangkat 2. Berarti 3 kali E kuadrat. 22,167. Maka ini adalah delta X-nya 2 min 0. Delta X-nya berarti sama dengan 2 min 0 sama dengan 2. Kemudian di sini adalah F untuk A yang ini. Kemudian yang ini adalah yang sebelah sini. Ketemu 23,167. Ya, sampai sini dulu. Semoga masih aman ya. Kita lanjutkan mencari errornya. Error true-nya kalau persen, itu berarti adalah nilai yang asli dikurangi nilai yang ini, dibagi nilai aslinya. Dikali 100%. Jangan lupa untuk diabsolutkan. Dapatnya adalah 56,767%. Lumayan banyak.
Kalau error true dalam yang bukan dalam persen, ya tinggal yang atas ini aja. Mau ini dikurangi ini, mau ini dikurangi ini sama aja, karena nanti akan diabsolutkan. Dapatnya 8,389. Error aproksimasinya bagaimana? Ya, error aproksimasinya berarti ini kita turunkan, temu yang sini, terus kemudian diturunkan lagi, kita ketemu yang ini. Kalau misalkan kita lihat, ini jangan langsung dikerjakan gini ya. Berarti X plus 1 kali E pangkat X itu berarti kan kita punya, ya sama aja sih, sama aja, ya bisa. X E pangkat X plus X, plus E pangkat X seperti itu. Ya, Bu. Jadi itu. Atau ini misalkan kita anggap sebagai U ini V, jadi U aksen V plus V aksen U, ya kan seperti itu. Nah, ini nilai rata-rata turunan keduanya adalah integral dari yang hasil turunan keduanya dari 0 sampai 2 batasnya, kemudian dibagi delta X-nya. 2 sampai. Ini hasil integrasinya, yang integrasi dari yang sini. 27556 berarti 27556 dibagi 2, 13,778. 13,778 itu hanya yang ini aja. Berarti min 1/12 kali 13,778 kali 8. Ketemu 9,18. Error aproksimasinya segitu. Dan ini bisa kelihatan ya, error aproksimasinya 9,185 ini relatif dekat dengan error true-nya. Itu. Ya, sampai sini mungkin ada yang ingin tanyakan? Ini saya nggak tahu berikutnya. Nah, ini ada beberapa link resource yang bisa digunakan untuk melihat atau mengevaluasi beberapa metode integrasi yang lainnya. Jadi misalkan yang bawah ini untuk mengkomparasi. Jadi misalkan kita pakai rumusnya di sini, square root X kali X pangkat 5/3. Maaf, square root X dikali X pangkat 5/3. Integration yang kita bandingkan antara trapesium, Simpson, Romberg, Gauss-Legendre, kayak gini. Nanti akan kelihatan delta E-nya atau delta error-nya. Di mana delta error-nya adalah square, oh ya, delta error-nya ini nanti adalah apa namanya perbandingan error yang ada. So, itu. Ini bisa dilihat di sini. Nah, untuk tugas materi ini, tugasnya yang nomor satu adalah silakan coba. Jadi ini tugas ya, tugas silakan coba ini. Jadi nomor satu dicoba Newton Cotes orde 2 saja. Dari 0 sampai 2. Berarti nanti kalau orde 2 kita butuh 3 titik. Di 0, di 1, dan 2. Ini kan pas ya. 3 titik berarti 0, 1, 2. Kalau kita pakai orde 3 nanti dari 0, 2/3, 1/3, ya 1/3, terus kemudian di 2. Kita pakai orde 2 aja. Yang nomor 1 silakan dicoba Newton Cotes orde 2 untuk ini. Ini untuk tugas nomor 1. Tugas nomor 2 silakan yang di sini tadi. Nah, ini tugas nomor 2. Nomor 2, silakan di sini apa namanya
dicoba dengan metode trapesium double. Ini kan tunggal ya? Tunggal ya yang di sini ya. Trapesium 2 ruas. Yang ini. Hitung error aproksimasinya aja. Maaf. Error true-nya aja. Error true-nya dihitung. Di sini kan sudah enak ya, sudah dapet ini ya. Tinggal nyari, coba trapesium 2 ruas, hitung error true-nya aja. Ya, sampai sini mungkin ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, kita break dulu ya. Kita break dulu. Nah, lumayan. Ini aja wis. Tugasnya nanti yang ini. Nah, ini tugasnya saya ganti saja. Saya gantinya gini. Ini di sini tadi kan tugas satunya nyoba Newton Cotes order 2 untuk yang ini ya. Terus kemudian yang nomor 2-nya adalah yang di sini ya. Dicoba trapesium 2 ruas untuk yang di sini. Mending dijadikan satu aja. Jadi di sini saya hapus saja yang ini. Sudah itu. Berarti pakai pen lagi. Ya sudah. Nggak bisa dicoret ya? Nggak bisa di itu. Tugas satunya ini nggak usah. Nah, jadi tugas satunya itu adalah yang di sini tadi kan dicoba trapesium 2 ruas. Ini yang nomor 2. Tugas satunya kita pindah di sini aja. Tugas 1 dicoba Newton Cotes order 2. Terus kemudian di sini kan kita sudah punya nilai aslinya ya. Nilai aslinya kita sudah tahu ya. Mana ada tadi? Bawah. Nilai aslinya kan kita sudah punya di sini. Berarti di sini dicari, dicoba trapesiumnya, terus kemudian hitung E-nya juga, dicoba Newton Cotes order 2, terus kemudian hitung error true-nya juga. Karena kita di sini sudah dapat ini. Kayak gitu. Jadi apa namanya? Tugasnya bukan yang tadi, tapi yang di sini aja. Kalau yang ini bisa, mau yang tadi pun juga akan bisa. Maksudnya apa? Kalau di sini sudah tahu cara mengerjakan yang di sini, mau mengerjakan yang ini pun juga akan bisa. Karena kan di sini kan tinggal nanti masukkan 0 berapa nilainya, masukkan 1 berapa nilainya, masukkan 2 berapa nilainya, terus kemudian tetap melakukan regresi. Sama aja. Seperti itu. Tugas satunya kita pakai Cotes order 2, hitung error true-nya. Tugas 2-nya dicoba trapesium 2 ruas, hitung error true-nya juga. Gitu.